IHSG anjlok karena konten ini. Masa sih? Faktanya gimana? Cus tonton video ini ya. Tanggal 18 Maret 2025, IHSG anjlok 6% dalam satu hari, sesuatu yang jarang terjadi dalam kondisi normal. Dan terakhir terjadi trading halt ini saat pandemi COVID-19. Nah, soal Ibu Sri Mulyani resign ini sebenarnya sudah dibantah oleh Istana ya. Dan Istana bilang Bu Sri Mulyani masih akan berada di kabinet. Sebenarnya soal Bu Sri Mulyani resign ini kan rumornya udah berembus sekitar 1 bulanan. Tapi kenapa sekarang baru bikin market turun? Apakah benar saham turun karena rumor itu atau karena ada faktor lain? Sebenarnya tanggal 18 Maret 2025 pas terjadi trading halt itu, IHSG pagi harinya tuh dibuka turun merosot diawali dengan turunnya saham-saham dari grup Barito. Karena kinerja TPIA kerugiannya tuh membengkak sekitaran 106% secara tahunan dan banyak investor yang jualan mungkin ya sehingga menyebabkan saham TPIA turun merembetlah ke saham-saham grup Barito yang lainnya seperti contohnya Brand Cuan, PTRO, dan BRPT. Perlu diketahui saham-saham dari grup ini tuh market cap-nya lumayan besar dan sudah masuk 10% di bursa kita. Kenapa sih saham-saham ini turun? Ya mungkin karena bayarnya udah ngerasa cuannya cukup aja gitu dan ngelihat resiko di market saat ini mungkin mereka memutuskan untuk ya profit taking dulu lah atau mungkin stop loss saya juga nggak tahu. Tapi sekitar jam 11 siang ternyata tidak hanya saham-saham grup Barito yang turun tapi juga saham-saham Big Banks pun menyusul turun drastis. Bahkan BCA sempat turun hingga 8.050 dan BRI hingga 3.500. Tidak hanya itu, saham-saham perbankan lain juga menyusul turun, bikin IHSG itu merosot sekitar 5%-an atau 6%-an. Terus sesuai dengan aturan atau sistem yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia, pada 11 Maret 2020, Bursa Efek Indonesia akan melakukan trading halt atau penghentian transaksi di bursa kalau turunnya lebih dari 5%. Menariknya, terakhir Bursa Efek Indonesia tuh trading halt pada 17 sampai 18 Maret 2020, itu tepat 5 tahun sebelum Bursa Efek Indonesia kembali melakukan trading halt di 18 Maret 2025 kemarin. Pertanyaannya, kenapa sih bursa ini turun drastis tiba-tiba selain karena tadi ada TPIA dan saham grup ini turun, tapi kok saham banking ikutan turun dan saham lain menyusul turun loh setelah trading halt-nya dibuka itu. Padahal tidak ada sentimen yang signifikan. Usut punya usut karena meme ini nih yang dipost di Instagramnya Bang Denny Siregar. Loh kok bisa loh? Aneh-aneh aja sih, investor kok bisa terpengaruh oleh meme seperti ini. Masa iya investor ngambil keputusannya cuman karena kontennya Mas Denny yang biasanya bersifat komedi dan agak-agak sarkas gitu ya. Masa iya investor nggak mikir panjang sih? Tapi ketika sampai di investor kan mungkin nggak ada tulisannya sumbernya dari mana juga ya. Jadi mereka langsung kaget gitu karena di konten itu tuh tidak ada tulisan rumor atau apa. Tulisannya mundur gitu aja. Meskipun konten Mas Denny itu viral, tapi sebenarnya yang bikin investor asing jualan itu udah karena krisis kepercayaan yang sudah terakumulasi dalam beberapa bulan ini. Loh, kok bisa? Jadi dalam beberapa bulan ini sentimen negatif itu terus membanjiri market dan tidak hanya dari luar negeri tapi juga dari dalam negeri. Ya kalau dari luar negeri, faktor pemicunya karena ketidakpastian kondisi global alias perang dagang Donald Trump yang membuat investor tuh kabur dari Amerika dan memindahkan asetnya. Ada yang ke Eropa, ke China yang dianggap lebih ada kepastian. Dan di China sekarang ini juga pemerintahnya udah mulai akur lah ya istilahnya dengan pengusaha. Jadi menertibkan pengusaha itu udah selesai. Perang dagang ini juga bikin dolar menguat dan itu menyebabkan harga saham turun. Tapi banyak juga kondisi dari dalam negeri. Karena pada tanggal 18 Maret khususnya, saham negara tetangga itu pada naik. Rupiah itu melemah di kala hari itu mata uang banyak negara menguat dibanding dolar Amerika. USD Index di level 103 waktu itu yang seharusnya menguntungkan rupiah. Tapi di Indonesia justru rupiah melemah ke 16.400. Nah, penurunan tajam ini cuma terjadi di Indonesia, menegaskan bahwa masalah utama adalah kepercayaan investor yang menurun di Indonesia. Kenapa kepercayaan investor bisa menurun di Indonesia? Apa aja sih sentimen negatifnya? Beberapa faktor diantaranya kekhawatiran investor tentang satu, pemotongan anggaran dan juga kebijakan austerity. Jadi pemerintah itu memangkas anggaran dengan jumlah fantastis untuk mendanai program makan bergizi gratis dan juga untuk Danantara.
Pemotongan ini menimbulkan keresahan banyak pihak sebenarnya. Dua, pembentukan Danantara atau Sovereign Wealth Fund Indonesia. Sebenarnya Danantara ini bagus ya, nilainya sangat besar sekitaran 14 kuadriliun, tujuannya untuk menarik investasi dan mengelola aset BUMN ya. Jadi ada holding operasional, ada holding investasinya. Nah, tapi ada kekhawatiran mengenai transparansi untuk Danantara ini. Jadi sebenarnya ini tuh satu hal yang bagus, tapi masih ada banyak tanda tanya. Kemudian yang ketiga, kenaikan royalti di sektor pertambangan, terutama untuk batu bara, nikel, tembaga, emas, dan timah. Ini membuat beberapa perusahaan tambang khawatir akan membebani operasional perusahaan sehingga membuat laba perusahaan tergerus dan bisa menurunkan minat investasi. Berikutnya, target pertumbuhan ekonomi yang ambisius di angka 8%, di mana Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan hanya 4,7% sampai 5,5%, membuat target ini dianggap tidak realistis oleh beberapa analis di tengah tantangan global dan domestik saat ini. Masih ada lagi beberapa kebijakan dan statement pemerintah yang tidak pro-market seperti kebijakan kontroversial RUU TNI yang sempat dinilai agak kurang ramah untuk investor, dan beberapa kali juga Pak Presiden mengisyaratkan tidak terlalu peduli dengan pasar saham. Dan sebenarnya maksud Pak Presiden baik ya, ingin menunjukkan bahwa beliau itu memang lebih peduli pada rakyat kecil lah, dan mengisyaratkan pesan bahwa teman-teman tuh jangan sekedar main saham gorengan, jadi harus hati-hati ketika berinvestasi saham. Tidak hanya itu, MSCI dan Goldman Sachs pun mendowngrade saham-saham Indonesia, terutama MSCI di mana bobot saham Indonesia beberapa tahun yang lalu itu dulunya 4% di MSCI, kemudian turun jadi 2% dan saat ini turun jadi 1,5%. Di mana ini tuh berpengaruh pada strategi investasi banyak hedge fund, dan mereka melakukan rebalancing ulang portfolionya, membuat saham Indonesia tuh makin dibuang asing. Meskipun ada juga yang upgrade saham Indonesia, yaitu JP Morgan upgrading saham-saham perbankan Indonesia dan juga GoTo. Nah, investor asing sendiri sebenarnya udah keluar lebih dari 20 triliun dari Indonesia. Dan ini tuh bikin bobot Indonesia di indeks global makin turun sebenarnya. Pertanyaannya, sampai kapan kondisi ini berlangsung dan what to expect ke depan? Apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang investor? Jawabannya sederhana sekali, karena yang dikhawatirkan adalah kebijakan yang tidak pro-market. Maka situasi akan berubah jika dari pemerintah ada kebijakan yang lebih pro-market dan komunikasi dari pemerintah yang lebih jelas, yang lebih ada clarity. Dua, jika Bank Indonesia dan The Fed melakukan pemotongan suku bunga, itu pastinya akan jadi sentimen positif buat market, tapi masih lebih penting poin nomor satu tadi sebenarnya. Tiga, Danantara belum mulai action. Kalau Danantara udah mulai action, Danantara itu bisa beli saham-saham di Indonesia, terutama emiten BUMN perbankan yang sudah sangat terdiskon, dan ini bisa ngedongkrak harga sahamnya. Empat, melalui breaking news sore pada 18 Maret kemarin, Ibu Sri Mulyani menegaskan bahwa dirinya masih bekerja sebagai Menteri Keuangan, dan itu merupakan satu sentimen positif, dan Ibu juga menegaskan tentang lelang Sun yang hasilnya sangat bagus, menunjukkan kepercayaan investor, penerimaan pajak yang meningkat di bulan Maret, BUMN dan pasar saham yang akan dikelola dengan profesional, supaya bisa kompetitif di pasar. Istilah kata Bang Himbara, bisa bersaing sama BCA lah, kira-kira kayak gitu. Kemudian neraca perdagangan surplus dan juga PMI yang naik 53,6 menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur sedang ekspansi. Dan yang terakhir yang menarik adalah OJK membuka relaksasi aturan buyback tanpa rapat umum pemegang saham berlaku 6 bulan sejak 18 Maret 2025. Dan ini menunjukkan satu inisiatif yang sangat baik dari OJK untuk menambah fleksibilitas emiten buat menstabilkan harga saham dan meningkatkan kepercayaan investor, yang pastinya juga akan menolong investor retail. Simpulannya, market bearish saat ini masih bearish. Jadi kalau ada sentimen-sentimen positif, sifatnya masih jangka pendek. Tapi sebenarnya kalau kita lihat saham-saham yang fundamentally bagus tuh valuasinya sudah mulai banyak yang terdiskon. Ini sebenarnya menjadi satu kesempatan buat long term investor. Cuman yang saya tekankan, teman-teman ketika berinvestasi itu tetap harus belajar. Jadi bukan cuma sekedar ikut-ikutan, supaya prinsip dan mindset investingnya tuh dapat. Ketika nanti harga saham turun juga nggak panik, money managementnya juga dapat. Nah, jadi teman-teman jika ingin belajar investasi jangka panjang, Anda juga bisa belajar melalui MVest Academy. Di sini diajarkan tentang prinsip investasinya, ada e-course-nya recorded, ada live gathering online, dan ada juga dikasih WA community untuk investing ideas, berita-berita di market, dan kesimpulannya bagaimana, dan bisa juga tanya jawab ke tim kita. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Ellen May, salam investasi, dan jangan lupa share konten ini ke teman-temanmu ya.